Halo, selamat berjumpa bersama saya Apolinaris Editrowa. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Sistem Informasi dari kelas SI 104. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang teknologi untuk kemanusiaan, menghadapi disrupsi menuju generasi teknologi. Materi ini saya ambil dari esai yang ditulis oleh saya sendiri. Materi ini saya sampaikan untuk memenuhi ujian akhir semester 1 dari mata kuliah pengantar Sistem Informasi Bisnis. Kami dibimbing oleh dosen Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom. Baik, mari kita mulai. Pada kesempatan ini, mungkin di antara kita pernah dengar disrupsi, mungkin sudah sering. Di dalam disrupsi itu ada inovasi, di mana terjadi perubahan besar akibat inovasi yang mengganggu sistem lama. Nah, salah satu contohnya adalah bagaimana Uber melawan taksi konvensional. Kedatangan Uber, Gojek, itu mereka seakan-akan sebagai raksasa yang hampir mematikan taksi konvensional yang kita tahu bahwa selama bertahun-tahun taksi konvensional itu menguasai pasar. Tetapi dengan kedatangan Uber dan kawan-kawan, taksi konvensional itu terpukul dan dampaknya terjadi pada pengemudi taksi. Pada awalnya mereka menolak, pengemudi taksi konvensional menolak, tetapi lambat laun mereka mulai berbenah dan mulai beradaptasi, mengikuti inovasi yang baru di mana unit taksi online itu adalah milik pribadi dari pengemudi taksi itu sendiri, berbeda dengan taksi konvensional dimiliki oleh perusahaan taksi. Nah, bagaimana dengan teori disruptive innovation? Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi baru bisa mengubah pasar seperti tadi, contohnya Uber versus taksi konvensional. Mari kita lihat. Menurut salah satu profesor di Harvard Business School, yaitu Clayton Christensen, bisa dibedakan menjadi 3, ada inovasi disrupsi, inovasi berkelanjutan, dan inovasi efisien. Nah, inovasi disrupsi ini dia mendorong pertumbuhan baru dan mengganggu perusahaan lama. Jadi bagaimana pertumbuhan baru itu mengganggu perusahaan lama, seperti tadi contohnya Bluebird versus Uber. Bluebird sebagai konvensional taksi, Uber sebagai pendatang baru yang mengadopsi sistem digital. Nah, berbeda dengan inovasi disrupsi, inovasi berkelanjutan itu dia memperbaiki produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sedangkan inovasi efisien itu inovasi yang meningkatkan output dengan efisiensi, berpotensi mengurangi tenaga kerja. Disrupsi ini bagaimana terjadinya inovasi untuk meng-create atau menciptakan pekerjaan yang efisien dan tentunya merusak dalam tanda kutip atau mengganggu dan menenggelamkan perusahaan-perusahaan yang lama yang mengadopsi sistem konvensional. Nah, berkaitan dengan disrupsi, kita harus mengenal dulu bagaimana generasi yang menjalani disrupsi ini. Tentu
generasi awal sampai generasi sekarang itu tentu mengalami beberapa tahun terakhir ini. Nah, mari kita lihat bersama bagaimana generasi ini harus beradaptasi. Baik, generasi baby boomers itu kelahiran 1946 sampai 1964. Ini kelahiran setelah Perang Dunia Kedua, fokus pada stabilitas kerja dan keluarga, tidak tumbuh dengan teknologi digital, tetapi banyak yang beradaptasi. Nanti akan kita lihat. Lalu generasi X atau Gen Bust itu cirinya adalah menyaksikan transisi dari teknologi analog ke digital, cenderung mandiri dan skeptis, mengalami peningkatan dalam perceraian dan keluarga karena ada dua penghasilan. Lalu yang berikut, kelahiran 1981 hingga 1996, yaitu generasi Y atau generasi Y, yang kita biasa sebut dengan generasi milenial. Ini mereka tumbuh bersama perkembangan internet dan teknologi seluler. Fokus pada kesetaraan dan keadilan sosial, nilai pengalaman dan fleksibilitas kerja. Yang berikut adalah generasi Z. Generasi Z ini kelahiran 97 hingga 2012. Mereka ini digital, sangat bergantung pada digital natives yang tidak mengenal dunia tanpa internet. Kecanduan media sosial dan teknologi, cenderung lebih inklusif dan toleran terhadap perbedaan, lalu memiliki perhatian yang tinggi terhadap isu-isu lingkungan. Yang berikut adalah generasi Alpha. Generasi Alpha ini kelahiran tahun 2013 hingga 2024. Generasi pertama yang lahir sepenuhnya dalam era digital, diasuh oleh orang tua dari generasi milenial. Akses awal ke teknologi canggih seperti AI dan augmented reality akan memiliki pola pikir yang sangat global dan terhubung. Nah, pada tahun 2025 ini maksud saya, kita dimulai dengan generasi beta, di mana diawali dengan kelahiran generasi beta pada 2025 hingga 2039. Cirinya adalah 100% teknologi era, AI chipset, quantum computer. Ini mereka akan familiar. Setelah kita melihat generasi satu ke generasi yang lain dengan cirinya masing-masing, kita akan melihat bagaimana generasi-generasi tersebut, orang yang ada dalam generasi tersebut, pasti akan dan telah mengalami bagaimana marketing yang mereka rasakan, dampak marketing yang telah mereka alami sesuai dengan generasi dan zamannya. Nah, mari kita lihat bagaimana apakah generasi baby boomers itu seperti apa marketingnya, generasi milenial seperti apa, bahkan generasi alpha seperti apa, kita akan lihat bersama. Nah, kita lihat marketing 1.0 atau sayap 1.0 itu berpusat pada produk. Nah, ini dialami oleh generasi baby boomers. Jadi bagaimana berpusat pada produk? Produk itu menjadi pusat dari segalanya. Beranjak ke marketing 2.0, berpusat pada pelanggan. Jadi ada pergeseran. Pergeseran ini terjadi pada tahun 1970-an. Dari berpusat pada pelanggan, ketika generasi Y itu mulai bertumbuh marketing 3.0,
yaitu berpusat pada manusia. Jadi ada pergeseran, mulai dari berpusat pada produk, lalu berpusat pada pelanggan, hingga berpusat pada manusia. Nah, pada era tahun 1997, rentan waktu hingga 2012, terjadi pergeseran dari marketing 3.0 ke marketing 4.0, di mana dari tradisional beranjak ke digital. Dari tradisional ke digital, muncullah marketing 5.0 pada generasi alpha, yaitu rentan waktu 2013 hingga 2024, di mana teknologi itu dilihat sebagai, atau teknologi itu mulai diperuntukkan untuk manusia. Jadi bagaimana teknologi itu untuk kemanusiaan. Baik, setelah marketing 5.0, apakah akan terjadi marketing 6.0? Bisa saja, dan itu berpotensi akan terjadi. Mari kita lihat. Tentu di masa yang akan datang pasti akan terjadi, karena sesuai dengan generasi yang baru, yaitu generasi beta, itu berpotensi karena mereka akan mengalami bagaimana AI, robotik, dan perkembangan kuantum komputer itu pasti akan mengubah cara perkembangan teknologi dan marketing. Lalu bagaimana kita menghadapi era disrupsi ini? Era disrupsi ini yang mengubah marketing 1.0 atau 1.0 hingga 5.0 itu perlu dipersiapkan, apalagi nanti marketing 6.0. Apa yang perlu kita siapkan di era ini, era disrupsi? Yang pertama adalah supaya kita bisa bertahan, kita harus punya strategi meningkatkan kualitas SDM kita. Bagaimana ilmu pengetahuan itu sedapat mungkin kita adakan untuk diri kita sendiri. Bagaimana investasi leher ke atas, seperti banyak orang katakan bahwa investasi leher ke atas itu modal dan sangat penting bagi kehidupan manusia di saat ini. Terlebih di era teknologi ini sangat gampang atau sangat mudah untuk diakses. Yang kedua, melakukan transformasi digital. Bagaimana sistem bisnis yang ada mulai ditransformasikan secara digital supaya tidak ketinggalan zaman. Karena untuk menghadapi generasi, mulai dari generasi yang lebih dekat sekarang adalah generasi alpha, itu dibutuhkan transformasi digital yang masif. Lalu yang ketiga adalah berinovasi secara berkelanjutan. Bagaimana menghadapi dunia yang dari waktu ke waktu perubahannya sangat cepat, itu menuntut kita untuk berinovasi secara berkelanjutan. Nah, uniknya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa generasi X dan generasi Y itu adalah orang-orang yang akan memimpin. Mereka yang berinisiatif melakukan pemasaran untuk generasi Z dan generasi Alpha, bahkan untuk generasi Beta. Ya, karena secara generasi, secara umur mereka sudah dewasa, mapan, dan tentu generasi Z dan Alpha bergerak menuju dewasa. Nah, untuk saat ini generasi X dan Y dituntut inisiatif untuk beradaptasi dengan generasi Z dan Alpha. Pada marketing 5.0 ini atau 5.0 ini diperlukan integrasi antara human centric dan teknologi driving. Bagaimana
berpusat pada manusia, dan juga bagaimana teknologi itu mendrive atau menggerakkan marketing itu sendiri. Nah, itu dipengaruhi oleh pasar generasi Z dan Alpha. Dan pada masa yang akan datang adalah pasarnya generasi Beta. Jadi generasi X ini dan Y sangat sentral. Nah, bagaimana kita memutuskan teknologi itu diperuntukkan untuk pertumbuhan? Tentu teknologi yang diharapkan, yang diciptakan diharapkan untuk bertujuan untuk menumbuhkan kehidupan kita. Nah, beberapa di antaranya yang harus dilakukan adalah modernisasi strategi data. Bagaimana data-data yang ada dimodernisasi, diolah untuk pertumbuhan kehidupan teknologi kita. Lalu yang berikut, adopsi cloud secara menyeluruh. Bagaimana kita mengadopsi tempat penyimpanan cloud secara menyeluruh supaya data-data itu dapat tersimpan dengan baik dan berkualitas. Lalu yang berikut, yang ketiga, pengembangan keterampilan digital. Bagaimana kita sebagai generasi yang terlibat dalam masa teknologi ini, terlebih generasi X dan Y yang mendrive generasi Alpha dan Beta nanti, itu dituntut untuk mengembangkan keterampilan digitalnya dengan menguasai misalnya coding, lalu menguasai pemasaran bisnis dengan menggunakan digital. Lalu yang berikut, keempat, menumbuhkan pola pikir digital. Bagaimana pola pikirnya tidak lagi mundur ke belakang secara konvensional, tetapi bagaimana secara modern di dalamnya terjadi digitalisasi mindset. Yang kelima, membangun kepercayaan dalam organisasi. Nah, dari masa ke masa tentu secara umum kepercayaan ini dibutuhkan di dalam sebuah organisasi supaya dapat mempengaruhi seluruh anggota organisasi dan segala sesuatu yang ada dalam organisasi itu sehingga dapat dijalankan dengan baik. Lalu bagaimana kita on progress atau menuju generasi teknologi? Pada marketing 5.0 ini, kita menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Bagaimana penggunaan teknologi itu bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan supaya terkesan, lalu dibuat seperti customer yang VIP. Bagaimana teknologi itu membuat diri seorang customer itu merasa bahwa diperlakukan seperti seorang VIP. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh yang mendrive generasi-generasi Alpha, Beta, yaitu generasi X dan Y. Nah, harapan untuk generasi Beta. Generasi Beta ini baru lahir pada tahun 2025 dan hingga 2039. Tentu mereka diharapkan dan kita pasti akan menyaksikan bahwa generasi mereka akan mengalami the next marketing, yaitu marketing 6.0. Nah, marketing 6.0 itu bagaimana? Tentu sejak awal kita sudah tahu bahwa sekarang
sangat pesat perkembangannya, yaitu AI, teknologi AI, lalu chipset robotik, dan juga quantum komputer itu sangat potensial untuk marketing 6.0 yang nanti pasti akan dialami oleh generasi beta dan juga generasi-generasi sebelumnya. Lalu bagaimana menuju generasi penikmat AI? Ya pastinya generasi seperti generasi X dan Y itu memang harus ada penyesuaian, di mana penyesuaiannya dengan AI, quantum komputer, chipset robotik, dan seterusnya. Nah, uniknya bahwa di akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025 ini, kita disuguhkan dengan perang AI, di mana Amerika versus China. Dan saya pikir kita sebagai warga negara Indonesia tentu punya potensi yang sama untuk bersaing dengan SDM atau sumber daya manusia dari China dan dari Amerika Serikat. Tentu banyak anak-anak muda dan kawula muda ini dari Indonesia berpotensi. Tentu harus didukung oleh semua aspek, semua stakeholder, sehingga generasi muda dapat bersaing dengan generasi muda Indonesia, dapat bersaing dengan generasi muda dari China dan dari Amerika, supaya tidak menjadi penonton perang AI. Itu salah satu contohnya. Baik, demikian demikian penyampaian presentasi saya pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang telah meluangkan waktu menyaksikan presentasi saya ini, dan juga terlebih khusus kepada Ibu Vika, dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk terus belajar dan berekspresi. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.